hari ini dalam ibadah perjamuan Asaya Kudus. Di tempat ini jemaat GPDI Victory Ubung Raya kita akan segera mulaikan, dan pagi hari ini sampaikan sekali lagi bagi jemaat yang tentunya mengikuti di rumah atau suara sebentar saya sudah siapkan kelas dan juga sebentar akan dilakukan roti oleh penatua dan pelayan yang ada. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah bersyukur kepada Tuhan di hari Minggu ini tanggal 7 Juni 2020. Kita masih beribadah belum di dalam gereja, namun dari tempat ini, dari panca depan gereja ada ibadah dan rangka perjamuan masa yang kudus bagi hari ini. Kita nyanyikan itu pujian Kemurahan-Mu lebih dari itu. Mari kita bangkit berdiri dan jemaat yang mengikuti dari dua juga bersama-sama mendengar. Pribadi lepas pribadi sehingga kami boleh ada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus apa yang ada di dalam kerajaan surga bagi hari ini Tuhan, Engkau lihat kami hamba-hamba baik Tuhan yang ada di jemaat GPDI Victory Ubung Raya. Kami masih pada Tuhan minggu yang baru Tuhan.
pada hari ini Tuhan kami ada bersama-sama memuji muliakan Engkau Tuhan. Meskipun jemaat-jemaat Tuhan lagi wilayah Tuhan, tetapi kami percaya kesatuan Engkau terus terjaga di dalam setiap wilayah kami, sehingga peribadatan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami akan segera memulai rangkaian ibadah kami Tuhan, baik ibadah lagi pimpin maupun ibadah jemaat Tuhan yang di rumah sementara mengikuti, bahkan tidak menutup kemungkinan mungkin Tuhan ada jemaat lain yang sama-sama di dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap Tuhan peribadatan yang kami naikkan di hadapan Bapa. Biar kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, bahkan seluruh jemaat masyarakat yang ada di desa Raya. Terpujilah nama Bapa di dalam surga. Kami serahkan rangkaian ibadah ke dalam tangan awal pertengahan sampai akhir ibadah ini Tuhan terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-hamba yang akan terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa kuasa lain yang mau menghalangi mengganggu konsentrasi kami beribadah dan memujiakan Engkau Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami bersatu hati, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di doa kami buka persekutuan ibadah pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah awal Tuhan diperbolehkan untuk seluruh berdoa dan percaya mari saudara bersiapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan Dia seperti Allah yang besar dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Angkatlah tanganmu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita. Besar dan dahsyat Dia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada
segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Benar, Yesus. hanya Engkau yang layak menerima pujian. Haleluya, Tuhan. Karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh memuji mengagungkan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Di hari Minggu yang pertama di bulan Juni 2020. Kalau ini boleh terjadi, ini semata-mata hanya cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, hati kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk menghentar kami umat-umat-Mu, lebih khusus umat GPDI Victoriu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang sementara mengikuti ibadah dalam rangka kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Engkau tolong kami semua, pakai hamba-Mu yang akan menabur isi hati Tuhan, sehingga setiap kata kalimat firman Tuhan itu boleh mengubah hidup kami, di dalam kami mengiring Engkau di ujung daripada hari zaman ini. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Tuhan, acara selanjutnya disampaikan. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih menikmati akan kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Puji dan syukur kita boleh naikkan kepada Tuhan. Ada di bulan yang ke-6 di tahun 2020, bahkan juga di minggu yang pertama dalam bulan berjalan ini, dan kami jemaat GPDI Victoriu Raya biasa dan harus melakukan bahwa perjamuan asa yang kudus. Kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus di puncak Bukit Golgota. Kita boleh kerjakan untuk bersama-sama dengan jemaat untuk menikmati bahkan sehidangan dalam tubuh dan darah Yesus yang sudah mati menebus akan dosa-dosa dan pelanggaran kita semua. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baiklah, kita akan merenungkan, membaca akan bagian firman Allah di pagi hari ini. Jemaat Tuhan, bahkan juga seberapa banyak tentu kita yang sudah bangun pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar juga di jam 9 nanti kita juga akan mengikuti ibadah raya Minggu oleh Badan Musyawarah Antar Gereja. Baiklah saudara, saudara yang boleh buka Alkitab, bahkan juga saudara mungkin membuka handphone yang ada aplikasi Alkitab. Mari saudara, kita akan membaca ada bagian firman Allah di pagi hari ini di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saudara menyimak baik-baik firman Allah ini, diperdengarkan bagi kita semua. Mulai ayat yang ke-25 dengan satu perikop judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan
hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga batu di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan dalam kita menjalani kehidupan yang tentunya kita terus boleh dirancangkan oleh Tuhan untuk dapat melanjutkan kehidupan kita ini. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di bulan yang baru ini, bulan yang ke-6, tentu kita merasakan bagaimana pertolongan kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan, tentunya kita tidak ada apa-apanya. Jadi jangan kita bangga dengan apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, profesi apapun juga kita, jangan kita bangga. Tapi haruslah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena segala apa yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini memang bicara tentang hal kekhawatiran. Tapi hanya firman Allah lah yang memberikan kita pegangan kekuatan. Di hari-hari ini kita memang ada rasa khawatir, ada rasa kecemasan. Tapi kalau kita kembali kepada firman Allah, kembali lagi kepada Injil firman Allah ini yang memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita untuk menghadapi situasi keadaan hari-hari ini. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak akan bicara bagaimana keadaan dunia sekarang ini yang menakutkan, mencemaskan. Tapi mari kita selalu dalam segala perkara, dalam segala apapun yang kita tentu hadapi, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan menguatkan orang lain. Kata-kata yang positif itu akan menguatkan orang lain, bahkan akan memberikan dampak di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini hal yang sangat indah di dalam kehidupan kita ketika firman Allah ini datang bagi kita semua, karena hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini semua dalam rancangan Tuhan. Ada yang berkata bahwa kita takut untuk menghadapi keadaan sekarang oleh karena ada sakit, oleh karena ada penderitaan, oleh karena ada kecemasan. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita kembali kepada firman Tuhan, yang memegang nafas hidup kita adalah Tuhan. Nafas hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Dan kita tidak boleh takut dengan keadaan apapun, tapi kita pun harus waspada. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentunya pagi hari ini saudara, ketika kita menghadapi kekhawatiran, mari jemaat Tuhan,
kita saling menguatkan dalam hidup rumah tangga kita, dalam hidup apapun yang boleh kita kerjakan. Kita tahu bahwa kita ada masa depan. Ada masa depan yang baik ketika kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Ada banyak orang mungkin mengandalkan manusia hari-hari ini dengan banyak yang mungkin orang lihat, orang saksikan di televisi, media-media sosial. Ada banyak orang yang lebih banyak mengandalkan lagi, bukan lagi kepada Tuhan, tetapi lebih mengandalkan kepada manusia. Puji syukur saudara, harusnya kita kembali esensi beribadah kepada Tuhan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tahu di mana manusia butuh pegangan, butuh kekuatan dari Tuhan untuk melindungi kita semua. Haleluya saudara. Karena hari-hari ini saudara, tentunya kita menjalani kehidupan, apalagi kita umat Tuhan, jemaat Tuhan yang begitu setia beribadah kepada Tuhan. Saat-saat ini kita tidak bisa beribadah, berkumpul bersama di gereja, di masjid, di mana saja. Tapi harusnya roh doa itu harus dibangkitkan kepada umat-umat Tuhan. Roh itu beribadah itu terus kita saling mengingatkan kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika firman Allah ini disampaikan bagi kita semua, tentunya ada satu dampak yang sangat indah ketika kita tahu bahwa ketaatan kita di hari-hari ini untuk tugas dan tanggung jawab kita untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan apa saja yang kita boleh kerjakan. Kerja itu adalah ibadah. Dan tentunya kita pun hari-hari ini, walaupun terbatas adanya, tapi kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kepercayaan Tuhan yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk melihat masa depan kehidupan kita. Kalau kita perhatikan saudara, dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 itu ada satu harapan, kekuatan yang boleh kita pegang. Amsal 23 ayat yang ke-18, saudara boleh perhatikan, ini ada ayat firman Allah yang memberikan kita satu pegangan juga yang kuat bagi kita. Saudara boleh ikuti dalam Alkitab saudara. Ayat yang ke-18 Amsal 23 firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita semua ingin ada masa depan. Anak-anak kita pun mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mereka tidak akan hilang harapan karena ada bersama dengan Tuhan. Mereka sekarang ini terbatas, tidak bisa datang di sekolah, tapi kita berdoa sebagai orang tua ketika mereka diberikan masa depan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Karena kita percaya masa depan kita ada, harapan tidak akan hilang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong kita semua. Kita tidak akan takut hadapi apapun juga ke depan. Tapi mari jemaat Tuhan, kita semua, kita saling mendorong, saling menguatkan. Iman kita makin kuat, imun kita makin kuat. Di hari-hari yang menjelang Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Dan waktu Tuhan juga sudah lama saudara. Waktu Tuhan untuk datang ke dunia ini tidak lama lagi. Melihat keadaan yang ada saat ini, tapi kita percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Allah dengan sungguh-sungguh dan serius, kita akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan pribadi, bahkan rumah tangga kita. Puji Tuhan saudara, ketika kita bersyukur di hari ini, di hari Minggu, tentu kita merasakan bahwa benar pertolongan Tuhan itu, kasih kemurahan Allah, kebaikan Tuhan. Bahkan pemirsa yang menyaksikan saat ini dalam khotbah ini, kita tentu akan menghadapi segala keadaan yang ada tanpa dengan kekhawatiran. Wajar kalau kita manusia khawatir, tapi ada Yesus Tuhan penolong bagi kita semua yang akan mampukan kita sehingga kita bisa menghadapi tantangan, pergumulan, masalah, ujian-ujian yang tentu kita akan hadapi pada hari esok, di hari Senin, hari Selasa, dan seterusnya. Mari kita berdampak positif bagi yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, kita sebut nama Tuhan, bahkan bukan menyebut
yang lain-lain, tapi kita sebut nama Tuhan yang menolong kehidupan kita. Kita ingat bahwa Yesus sudah mati bagi kita, Dia sudah berkorban bagi kita, Dia sudah disalibkan, Dia sudah naik ke surga, Dia berikan penolong bagi kita, Roh Kudus yang menolong kita. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang berbahagia, yang bersukacita, saya percaya, mari Roh Kudus yang mampukan kita. Kita tidak khawatir untuk keadaan-keadaan yang mungkin kita hadapi hari-hari ini. Tapi mari kita andalkan Tuhan. Karena ada firman Allah ini yang dikatakan di ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya saudara. Puji Tuhan, saudara yang ada di rumah saudara yang juga menikmati akan firman Allah ini. Mari kita bangkitkan semangat untuk terus mengiring akan Tuhan. Apa saja yang boleh kita kerjakan walaupun terbatas adanya di hari-hari ini. Tapi satu hal yang Tuhan minta bagi kita untuk terus bertahan, kesetiaan kita, iman kita tidak akan goyah oleh apapun juga. Saudara pemirsa, bahkan juga semua kita yang ada pagi hari ini, hari Minggu ini, begitu kita bersuka cita dalam Tuhan, kita boleh merasakan ternyata bahwa dahsyat Tuhan kita yang memberkati, menolong kita, yang memberikan segalanya, bahkan harapan-harapan hidup kita semua. Puji syukur bagi kita semua, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Kita tidak di sini tidak ada yang kelaparan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita semua dituntun oleh Tuhan. Bahkan kita banyak kelimpahan-kelimpahan. Bahkan kita saling membagi bagi yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan karena semua pemberian Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang percaya, mari kita tetap bersuka cita. Mari kita tetap terus, hati yang gembira itu adalah obat, sehingga kita menghadapi hari Minggu ini dan seterusnya ada damai sejahtera yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga damai sejahtera itu benar-benar kita nikmati, dan damai sejahtera itu akan memberikan kita dampak bagi orang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.